Juan. Oke, terus Saya Siti Romlah, asal Cilacap, kerja di Ucok. oh jadi satu daerah. Wah, masnya. Saya Suma, Aha. asal Cirebon, Aha. kerjanya di Cumi. Walah, lu jadi semuanya apa namanya? Semuanya tuh perempuan kecuali Mas aja kan? Iya. Oh, iya cuma satu. Oke. Iya. Kalau yang nggak tahu Mbak Suma. Iya, kayak saya kira malah dulu cewek semua. Ternyata ada cowoknya satu. Gitu. Ya. Kalau ibunya sendiri orang mana, Bu? Saya Malang. Saya Malang. Ya, terus di sininya di Tainan, kuliah di NCKU. Jadi tadi jam 4 saya berangkat dari Tainan di sini. Ya Allah. Loh iya, saya gimana lagi? Gitu. Ya udah. Jurusan apa Bu kuliahnya? Saya dulu S1-nya itu di UNER, Erlangga Surabaya. Itu ngambilnya manajemen. Terus di sini ambilnya bisnis administrasi. Ya tentang bisnis marketing gitulah. Gitu ya. Ngambil S2 atau S3? Ya Sekarang lagi S2. sekarang ya. Oh, sudah toh? Iya. Iya. Apa namanya? Sekarang ambil S2 tapi semester depan insya Allah S3. Jadi lanjut terus gitu. Udah. Umur berapa Bu? Sebentar, aku juga lupa. Sekarang umur 22. Wow. 22. Udah sudah tua kok. Enggak. Enggak. Ya udah, kayaknya sebelum saya bahas yang PR, yang paling gampang dulu kayaknya jawab pertanyaan yang kedua. Jadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu baru bahas yang PR. Soalnya PR kan time consuming, maksudnya lebih memakan banyak waktu. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu. Sebenarnya itu di modul ada sih perbedaannya itu di halaman 1.25 kan. Ya, antara perbedaan kos, biaya, rugi di situ kan ada semua. Jadi semuanya itu kenapa kok kita bisa menyebut menjadi kos, biaya atau rugi itu bersumber dari aset. Kalau masih ingat pelajaran kemarin tentang akuntansi, pengantar akuntansi, itu kan pasti dijelaskan aset itu ada yang namanya aset lancar sama aset tetap, ya kan? Kalau aset lancar itu yang gampang sekali dirubah menjadi uang, kayak misalkan kas gitu kan, terus atau piutang. Piutang itu kan kalau ada orang utang ke kita itu kan namanya piutang. Nah, itu kan cepat sekali dirubah menjadi uang. Dalam arti gini, kalau kita butuh uang itu bisa langsung dijadikan itu. Beda kalau misalkan kayak gedung. Gedung itu kan maksudnya aset tetap. Lah kalau kita mau butuh uang misalkan, mau jual gedung itu butuh waktu yang agak lama gitu. Jadi kas itu biasanya adalah uang yang memang cenderung untuk cepat untuk bisa ditarik gitu loh. Kalau memang kita butuh uang, kita harus mempertimbangkan hal itu gitu biar kita bisa dapat uang. Atau contoh lainnya biasanya apa ya? Surat berharga. Ya surat berharga ya bisa lah, bisa. Cuman memang dia kalau aset itu kan biasanya kalau ada banyak macamnya. Semakin dia di atas tuh berarti semakin gampang diuangkan, semakin liquid istilahnya gitu. Jadi kalau kita butuh uang, udah ambil aja dari yang bagian situ. Gitu. Biasanya paling atas selalu kas karena itu kan uang cash yang memang kita punya gitu kan. Nah, aset itu bisa berubah menjadi macam-macam gitu. Contoh gampangnya kalau misalkan aset itu air lah gitu. Air itu bisa jadi es, bisa jadi embun gitu. Lah, ketika air itu jadi beku, maka disebut jadi es. Tapi kalau air itu menguap jadi udara, itu namanya embun. Nah, sama kayak aset. Aset itu kalau berubah jadi sesuatu, bisa jadi kos, bisa jadi biaya, juga bisa jadi rugi gitu. Nah, dilihat dari yang pertama, kos. Ketika aset ditukarkan dengan aset yang lain itu menjadi kos. Contohnya gimana? Misalkan aset itu yang kita punya adalah uang cash. Kita punya uang cash. Terus kita pertukarkan uang cash kita dengan mesin yang baru. Nah, itu namanya kos. Berarti kan kita mempertukarkan dari uang jadi mesin yang baru. Dari aset lancar menjadi aset tetap. Nah, itu namanya kos. Berarti uang tadi itu dari yang asalnya dari aset jadi aset lagi, cuma berubah bentuk. Namanya aset yang satunya uang, yang satunya jadi mesin, itu namanya kos. Gitu. Tapi kalau aset dipertukarkan untuk pendapatan, itu namanya biaya. Contohnya gini, aset itu kan kita juga pekerja itu kan aset kan. Apalagi kalau di jasa, misalkan di salon gitu. Sekarang kalau nggak ada mbak-mbak tukang potong rambutnya, ya gimana salonnya bisa jalan? Karena kan dia kunci utamanya adalah
tukang potong rambutnya kan kalau di salon, atau tukang krimbat, pokoknya tukang yang bersinggungan dengan customer itu kan hal pokok kalah bagi salon. Nah, ketika asetnya itu dipertukarkan untuk pendapatan, maksudnya gini, ada customer datang, kemudian kita punya pegawai yang bagian potong rambut, karena mbaknya yang barusan datang ke salon ini tadi, customer yang datang ini ingin dipotong rambutnya misalkan gitu. Terus kemudian mbak pegawai salonnya ini motong rambutnya, otomatis kita kan harus membayarkan gaji kan ke pegawai kita yang motong rambut tadi itu. Nah, ya gaji yang kita bayarkan itu tadi dari cash dijadikan ke gaji, kemudian gajinya itu nanti setelah kita bayar gaji itu, tapi kan kita juga secara langsung dapat dari customer kan, karena selesai dipotong rambutnya langsung bayar kan customernya. Nah, itu kan kita ngeluarin buat gaji, tapi di saat yang sama kita juga dapat pendapatan dari customer. Nah, itu yang disebut sebagai biaya. Jadi dibedakan antara cost sama biaya. Kalau cost itu istilahnya kita nggak dapat apa-apa, kita cuma menukarkan bentuk aset aja, dari misalkan tadi uang jadi gedung, atau uang jadi mesin, uang jadi bahan baku. Nah, itu kan cuma menukar aset bentuknya aja kan, dari uang menukar jadi apa. Nah, tapi kalau biaya, ketika kita mengeluarkan uang kita juga akan dapat pendapatan. Nah, itu yang disebut sebagai biaya. Berarti kalau cuma mengeluarkan uang aja nggak bisa dibilang biaya ya? Enggak, kalau kita cuma mengeluarkan apa-apa tanpa dapat apapun, itu yang disebut rugi. Yang terakhir itu. Nah, kalau misalkan kita membayar biaya listrik itu gimana? Kalau kita membayar biaya listrik kan kita mempertukarkan dengan yang lain, kita dapat listrik. Kita membayar sesuatu tapi kita mendapatkan sesuatu, itu namanya cost gitu. Kalau yang namanya rugi mungkin gini, kita ternyata beli bahan baku kita mungkin wah ada supplier yang baru gitu, suppliernya lebih murah. Setiap perusahaan itu kan selalu mencari supplier yang paling murah kan, maksudnya bahan baku yang paling murah lah istilahnya gitu, biar mereka tuh untungnya banyak gitu istilahnya. Lah, tapi terkadang barang yang murah, biasanya pernah dengar kan kalau ada barang ada rupanya kayak gitu. Kadang itu ada supplier itu yang mungkin dia oke, aku bisa ngasih murah tapi kualitasnya jelek. Nah, itu kan ada kerugian di situ. Nah, itu yang disebut sebagai rugi. Dalam arti gini, wah aku memang bayar lebih murah, tapi kok bahan baku, kok malah produk yang tak hasilkan jadi lebih jelek, kan sama aja. Nanti produk akhirnya juga nggak laku di pasar. Ya, itu yang disebut sebagai rugi gitu. Jadi sekali lagi dibedakan. Kalau cost itu dari aset menjadi tetap jadi aset, cuma bentuknya beda. Itu namanya cost. Tapi kalau aset terus dipertukarkan untuk pendapatan, biasanya itu di jasa-jasa, itu biaya. Terus kalau misalkan aset dipertukarkan tanpa mendapat apapun, itu menjadi rugi. Jadi tenaga kerja kalau misalkan di manufaktur itu dianggapnya sebagai cost. Tenaga kerja langsung. Berarti bukan biaya gaji. Kalau itu kan ada biaya gaji ya, istilah biaya gaji itu gimana? Oh, jadi gini kan, tenaga kerja langsung itu kalau misalkan dia di manufaktur sama di jasa kan. Nah, kalau di manufaktur dia itu kan hanya merubah bahan baku menjadi produk jadi. Tapi di sini produk jadi ini tuh belum dijual ke customer. Makanya dia hanya merubah dari bahan baku jadi produk jadi, dari aset jadi aset. Itu kenapa kok kalau tenaga kerja langsung di manufaktur itu cost. Tapi kalau di jasa itu kenapa jadi biaya? Karena ketika dia merubah bahan baku, dia langsung mendapatkan pendapatan kayak tadi di salon. Ya kan? Dia begitu pendapatan. Begitu dia memotong rambut, dia langsung dapat uang perusahaannya. Makanya kenapa kalau tenaga kerja langsung di perusahaan jasa itu dianggapnya biaya. Tapi kalau di manufaktur dianggapnya cost. Karena dia hanya mempertukarkan dari bahan baku mengubah ke produk jadi, tapi produk jadinya belum dijual, perusahaan belum dapat apa-apa. Itu bedanya. Berarti kalau satpam masuknya apa sih? Satpam masuknya overhead, bukan tenaga kerja langsung. Sekarang kembali lagi, definisi dari tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja yang bersinggungan langsung dengan proses produksi. Jadi yang dia memang berhubungan langsung dengan bahan baku, berhubungan langsung dengan customer atau apa, itu tenaga kerja langsung. Tapi kalau yang lainnya yang masuknya ke bagian pendukung, tidak masuk ke bagian dia kayak gini ya, nggak bersinggungan dengan bahan baku dan sebagainya, kayak misalkan cleaning service, satpam,
atau mungkin apa ya, Supervisor. bikin teh ya, yang bikin teh ya, atau